Shalom teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah streaming online Youth GWS Bethlehem. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bisa bertemu kembali di sini untuk puji Tuhan. Sebelum itu kita akan mulai berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Tuhan, terima kasih Tuhan berkat kepada Bapak ini dan Bapak. Bisa berkumpul Tuhan kembali ya Bapak. Untuk usia dan kemudian untuk ya Bapak. Bapak, kiranya Kau berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami ya Bapak. Untuk dapat mendengar firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Takkan ragu untuk berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Aku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Ragu untuk berjalan di dalam
sertai ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Urapi kami ya Bapa, berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya puji Tuhan. Kita ketemu lagi di ibadah online pagi hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa. Ya, kita percaya. Jadi pekerjaan Kristus yang mulia itu sangat istimewa. Amin. Sangat beda dari yang lainnya kan? Ya. Ya, kita pujikan pekerjaan Kristus yang mulia. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja.
Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, semua berasal daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Saya berdoa dan berharap kalian semuanya baik-baik saja, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan waspadalah, waspadalah. Firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi saya bacakan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Setiap kita pernah menonton film yang judulnya 300 Bangsa Spartan. Kalau yang belum nonton, kalian bisa nonton. Film ini sangat luar biasa sekali, keren sekali, di mana pemimpinnya yaitu Leonidas, dia memimpin prajurit yang terpilih. Bangsa Spartan ini adalah prajurit-prajurit pilihan. Mereka tidak pernah takut akan peperangan, mereka selalu maju dalam peperangan, dan ketika mereka menghadapi peperangan, mereka ini semakin excited. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa ketakutan sama sekali di dalam peperangan tersebut. Ada suatu scene di mana mereka waktu itu sedang berperang, mereka melawan musuhnya, dan musuhnya ini menembakkan panah. Lalu mereka membuat formasi dan dia menutupkan perisai di atas kepala mereka. Dan yang lucu di bagian ini, mereka sambil menggunakan perisai, mereka ini lagi diserang, tetapi mereka ini ketawa-ketawa. Mereka ngobrol sama temannya, mereka tertawa, padahal mereka sedang dihujani panah waktu itu. Mereka tidak takut, tidak ragu ketika mereka menutupkan perisai itu di atas kepala mereka. Karena mereka tahu kekuatan perisai mereka. Ditempa dari baja pilihan, dan mereka tahu bahwa kekuatan perisai yang mereka gunakan itu dapat menghalau mereka dari panah si musuh. Relevansinya di dalam kehidupan kita, perisai ini di dalam firman Tuhan, yaitu menggambarkan perlindungan dan keamanan. Perisai yang dimasukkan di dalam firman Tuhan ini itu menggambarkan perlindungan dan keamanan. Jadi perisai iman kita itu bekerja sama dengan perlengkapan senjata yang lainnya yang kita gunakan untuk menghancurkan panah api dari si jahat. Panah api dari si iblis yang bisa digambarkan sebagai keraguan di dalam kehidupan kita, dan bisa digambarkan juga sebagai ketidakpercayaan yang menghantui kita, yang menyerang kita. Perisai iman ini biasanya kita gunakan ketika iblis berusaha untuk menyerang pikiran kita. Kita tahu dengan perkembangan media yang sangat luar biasa saat ini, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya, Twitter masih digunakan. Kita tahu bahwa banyak sekali di media yang kita gunakan ini, tidak sedikit, banyak kadang ada iklan-iklan yang tidak benar, ada iklan-iklan yang tidak seharusnya kita lihat. Itu semuanya bisa mempengaruhi pikiran kita. Tetapi ketika kita menggunakan perisai iman ini, kita menggunakan perisai ini dan kita bisa menghalau itu semuanya, maka kita akan lolos dari serangan iblis. Pikiran kita akan dilindungi oleh perisai iman kita. Kita tahu bahwa sebenarnya dosa pertama kali yang diserang oleh iblis, yaitu kepada Hawa, sebenarnya pertama kali yang digunakan adalah pikiran. Iblis menyerang pikiran Hawa, lalu Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kita anak muda, kita harus menggunakan perisai iman ini. Kita harus melindungi pikiran-pikiran kita dari serangan-serangan musuh. Dari sosial media yang nggak masuk akal, yang nggak benar, yang bisa mempengaruhi pikiran kita, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk.
Kita harus meluangkan waktu kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita isi pikiran kita dengan penuh pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang tidak baik yang akan berusaha masuk dalam pikiran kita, itu tertolak dan itu dilawan oleh firman Tuhan yang ada di dalam pikiran kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua ini adalah ketopong keselamatan. Ketopong ini digunakan untuk melindungi kepala. Supaya ketika ada serangan dari atas, kepala kita ini terlindung oleh ketopong yang kita gunakan. Nah, ketopong ini juga melambangkan keselamatan. Jadi pengharapan akan keselamatan menjaga pikiran kita dari panah-panah musuh. Pikiran kita mengarahkan perisai dan pedang kita kepada gerakan dari tubuh waktu kita melawan, waktu diserang oleh iblis. Jadi maka pikiran harus dilindungi agar kita tidak menjadi prajurit yang tidak menggunakan segala sesuatunya dengan tidak baik. Kita menjadi prajurit yang efektif. Jadi pikiran kita adalah medan peperangan antara daging dan roh. Nah, di zamannya serba modern ini, terkadang kita meragukan, terkadang kita sudah melalaikan lagi, wah, nggak perlulah kita ngeroh-ngeroh, ngapain? Semuanya, segala sesuatunya realita, harus dihadapi dengan sebuah realita yang terlihat secara mata. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa peperangan kita itu bukan peperangan melawan daging dan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa. Jadi kita mesti tahu, kita harus mengerti juga firman Tuhan mengatakan bahwa kita melawan roh-roh. Nah, peperangan kita juga melawan roh-roh, jadi kita harus mengerti, kita harus kuat di dalam roh kita. Kita harus membentengi diri kita, semakin memperkuat iman roh kita, manusia roh kita. Supaya kita terhindarkan dari segala sesuatu yang akan berusaha menyerang kita. Ketopong digunakan di atas kepala kita itu untuk keselamatan diri kita. Itu adalah yang kedua. Lalu yang ketiga adalah pedang roh. Pedang ini digunakan untuk bisa untuk menyerang, tetapi juga bisa untuk bertahan. Ini adalah pedang roh. Jadi ketika pedang ini digunakan untuk bertahan, itu musuh sedang menghunuskan pedangnya kepada kita. Kita gunakan pedang itu untuk bertahan. Tetapi juga bisa pedang ini kita gunakan untuk melawan musuh. Jadi ada dua fungsi. Untuk bertahan, lalu juga untuk menyerang. Itu fungsinya adalah dari pedang. Dan pedang ini juga bisa digunakan untuk melukai atau membunuh musuh kita. Firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali. Jadi pedang ini biasanya dibawa di tangan kanan dan itu merupakan lambang dari kuasa dan otoritas. Kekuatan kita, pedang. Dan di dalam bahasa aslinya dipilih kata yang namanya rema. Rema ini adalah firman Tuhan atau perkataan firman yang diucapkan secara lisan. Karena pemahaman yang kuat dari firman Tuhan. Itu adalah rema. Yang kita dapat dari firman Tuhan yang itu tertanam dalam diri kita, dalam pikiran kita, itu adalah rema. Jadi makna pedang roh bukan sebatas arti buku yang kita baca atau tulisan biasa. Tetapi lebih kepada pengucapan firman Tuhan, firman Allah. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat film War Room judulnya. Saya sangat merekomendasikan film ini karena film ini sangat bagus sekali. War Room ini mengisahkan ada sepasang suami istri yang mereka sedang mengalami hubungan yang tidak baik di dalam rumah tangganya. Mereka sudah memiliki anak dan mereka dalam hubungan rumah tangganya mereka mengalami sebuah permasalahan. Mereka sering cekcok suami istri ini dan suami istri ini tidak menyapa satu dengan yang lainnya, tidak menghormati satu dengan yang lainnya. Yang seorang istri ini dia bekerja sebagai agen properti. Suatu kali dia sedang bertemu dengan klien ini sudah oma-oma. Lalu dia datang ke rumah oma tersebut, dia melihat rumah oma ini yang akan dijual. Dia masuk ke lantai 1, dia naik ke lantai 2, dia melihat ruangan kamar-kamar yang ada. Lalu sang istri ini, ibu ini, dia menemukan satu ruangan kecil yang isinya banyak tempelan-tempelan kertas di atas
di atas lemari, di tembok-temboknya, itu ada tulisan-tulisan kecil. Lalu dia tanya, loh ini ruangan apa? Lalu oma ini menjawab, ini ruangan peperanganku. Di sinilah tempatku berdoa. Singkat cerita, oma ini dia bisa mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan ibu ini. Dia ngomong, oma ini ngomong, aku melihat kamu sedang mengalami permasalahan. Tetapi ibu ini bilang, enggak, aku baik-baik saja kok gitu. Tetapi oma ini bilang, aku tahu kamu sedang mengalami permasalahan. Lalu singkat cerita mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu ibu ini mulai cerita apa yang dia alami. Iya, aku sedang mengalami permasalahan dalam rumah tanggaku. Rumah tanggaku sekarang sedang tidak baik-baik saja. Rumah tanggaku sedang ada masalah. Lalu dia cerita bagaimana suaminya, dia membenci suaminya, dia nggak suka sama cara suaminya. Lalu yang luar biasa, oma ini bicara kepada ibu ini. Sebenarnya peperanganmu itu musuhmu bukanlah suamimu. Tetapi musuhmu adalah iblis yang berusaha mempengaruhi pikiran suamimu. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Di sini akhirnya kita teringat kembali bahwa sebenarnya peperangan yang kita lakukan bukan hanya jasmani, peperangan kita yang kita lakukan sebenarnya adalah peperangan roh. Segala sesuatu yang berusaha untuk menghantui pikiran kita, segala sesuatu yang berusaha untuk menyerang pikiran kita, segala sesuatu yang berusaha untuk menghancurkan pikiran kita. Nah, inilah fungsinya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai perisai, sebagai ketopong, sebagai pedang roh. Kita harus menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, dan kita harus dilindungi dengan pemikiran-pemikiran akan firman Tuhan. Kita anak muda, kita sangat rentan sekali dengan segala media yang ada. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan sosial media. Tetapi saya menyarankan kita menggunakan sosial media dengan bijak. Engkau bisa melakukan sesuatu yang baik untuk sosial mediamu, tetapi engkau juga bisa menghancurkan dirimu atau orang lain lewat sosial mediamu. Sebagai anak-anak Kristus, kita harus memancarkan sinar Kristus yang ada di dalam diri kita, lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, lewat sosial media kita. Mari kita menyampaikan kebenaran bahwa ada Yesus yang mengasihi setiap kita. Yesus yang mengampuni orang yang berdosa. Dan biarlah segala kehidupan kita, pikiran kita, setiap apa yang kita kerjakan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Semuanya berdasarkan akan takut akan Tuhan. Mari kita menjadi generasi yang tidak selfish, generasi yang peduli akan segala sesuatunya di sekitar kita. Kita menolong teman-teman kita mendoakan teman-teman kita. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang tidak tahu sama sekali tentang Yesus, atau mereka yang tahu tentang Yesus tapi mereka tidak mau percaya. Yuk kita mendoakan, kita ceritakan tentang Yesus, kita mengabarkan Injil. Biarlah kehidupan kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kehidupan kita dipenuhi dengan anugerahnya Tuhan. Mari teman-teman semuanya Youth GBPS Bethlehem, saya percaya bahwa setiap kita memiliki struggle masing-masing. Kita memiliki masalah masing-masing dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar firman Tuhan ini, kita mengerti firman Tuhan ini, kita akan menghidupi firman Tuhan ini, kita akan terus menanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Marilah kita semuanya mendengarkan firman ini dan melakukan firman ini. Dan saya berdoa untuk semua teman-teman GPPS Youth Bethlehem. Saya percaya meskipun ini hanya via online virtual, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas ruang dan waktu. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita mau menerimanya dengan hati yang penuh dan haus akan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kalian. Saya percaya Tuhan Yesus sangat baik dan Dia selalu baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. God bless you. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Youth untuk hari ini. Ada beberapa informasi untuk teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, bisa memberikannya langsung ke gereja atau transfer melalui rekening yang ada di layar teman-teman.
Yang kedua, ibadah umum sudah mulai diadakan secara offline di gereja dan juga secara live streaming. Ibadah umum dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pada pukul 8 hingga 9 pagi dan sesi yang kedua pada pukul 10 hingga pukul 11. Bagi teman-teman yang mau datang, bisa mendaftarkan diri melalui ketua komsel masing-masing. Mengingat kapasitas gereja yang terbatas dibuat sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Jadi pastikan kalau teman-teman mau datang dalam kondisi tubuh yang sehat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sekian beberapa informasi untuk hari ini. Stay healthy, be happy, and God bless you.